Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuzani Neriati NMT 2019-8109 dari Biologi 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses fotorespirasi. Fotorespirasi mengacu pada metabolisme oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Fotorespirasi adalah respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Fotorespirasi disebut juga asimilasi cahaya oksidatif yang terjadi pada mesofil daun, terutama tumbuhan C3. Prosesnya terjadi pada stroma, kloroplas, dan didukung oleh periksisom dan mitokondria. Akibat dari fotorespirasi ini yaitu fotosintesis neto bersih menjadi jauh lebih rendah daripada seharusnya. Fotorespirasi terjadi ketika intensitas cahaya tinggi yang mengakibatkan kadar oksigen di atmosfer juga tinggi dan karbon dioksida yang menjadi rendah. Jadi, intensitas cahaya yang tinggi, kemudian oksigena yang tinggi, dan karbon dioksidanya rendah. Pada fotorespirasi, oksigen tinggi mengakibatkan RUBP berikatan dengan oksigen dan karbon dioksida. Fotorespirasi menyebabkan hilangnya indeks tengah dari karbon yang telah difiksasi dengan memporak-porandakan kerja dari fotosintesis. Fotorespirasi terjadi ketika udara meningkat atau memanas. Dalam kondisi suhu yang sedang, ketika tanaman C3 itu memiliki cukup air dan karbon dioksida yang melimpah, maka fotorespirasi itu tidak bermasalah. Nah, ketika konsentrasi CO2 di atmosfer pada suhu normal adalah 380 ppm dan karbon dioksida juga berdifusi secara bebas melalui stomata dan melintas pada kloroplas. Sementara itu, air berdifusi keluar yang melalui stomata. Tetapi di kondisi yang panas dan kering, stomata itu akan menutup untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan, dan fiksasi karbon yang berkelanjutan dalam siklus Kelvin secara drastis akan mengurangi konsentrasi relatif karbon dioksida di dalam sel daun. Nah, ketika karbon dioksida mencapai tingkat yang kritis, yakni sekitar 50 ppm, maka Robisco akan berhenti memfiksasi karbon dioksida dan mulai mengikat oksigen dan mengoksidasi ribosa bilfosfat menjadi 3 fosfogliserat. Dan fosfogliserat menempuh jalur panjang memutar yang melibatkan 3 organel yang berbeda, yaitu kloroplas, peroksisom, dan mitokondria. Ketika sudah di mitokondria, proses ini melepaskan karbon dioksida, seperti halnya proses respirasi sel. Oleh karena itu, dinamakan fotorespirasi. Selanjutnya, kita masuk pada manfaat dari fotorespirasi pada tumbuhan. Yang pertama ada fotoprotektif, yaitu mencegah kerusakan akibat cahaya pada molekul yang terlibat dalam fotosintesis. Yang kedua, membantu menjaga keseimbangan redoks dalam sel. Kemudian, penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian, penghasil asam amino atau serin dan gliserin yang menyediakan karbon dioksida yang diperlukan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga dapat digunakan dalam fotorespirasi. Dengan adanya karbon dioksida, maka akan terjadi ikatan-ikatan dan penguraian zat-zat yang membantu dalam fotorespirasi untuk menghasilkan sebuah energi yang mengasimilasi karbon dioksida dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Kemudian kita masuk pada perbedaan dari fotorespirasi tanaman C4 dan C3.
Untuk tanaman C4, karbon dioksida itu difiksasi oleh PEP yang dikatalisis juga oleh PEP karboksilase asam beratom C4 yang disebut asam oksaloasetat. Yang kedua, energi yang digunakan untuk mengikat karbon dioksida itu sedikit dan fotorespirasi juga rendah. Reaksi karbon dioksidanya pada dua tingkat, yaitu yang pertama ada siklus asam dikarboksilasi dan di siklus Calvin atau reduksi ventosa fosfat. Untuk titik kompensasinya yaitu karbon dioksidanya mencapai 7,1 sampai 10. Kemudian untuk tanaman C3 yang pertama adalah karbon dioksida difiksasi oleh RuBP yang dikatalisis oleh enzim Rubisco yang membentuk atom C3 yang disebut asam 3-fosfoglisetat. Kemudian, energi yang digunakan untuk mengikat karbon dioksida itu cukup banyak dan fotorespirasi juga tinggi. Reaksi karbon dioksidanya hanya satu tingkat yaitu pada siklus Calvin saja. Kemudian, untuk titik kompensasi, karbon dioksidanya mencapai 50 sampai 150 ppm. Cukup sekian materi dari fotorespirasi. Semoga bermanfaat.